Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai asosiasi rule dengan algoritma a priori. Di sini, anggota kelompok 5 terdiri dari Marilyn Jopanda dengan NPM 23163117009, ada saya sendiri yaitu Dini dengan NPM 23163117012, dilanjut dengan teman saya yang bernama Abdurrahman dengan NPM 23163117060, dan dilanjutkan dengan teman saya bernama Reynanda Arya Pratama dengan NPM 23163117014. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Di era digital, data transaksi dan interaksi pengguna telah terakumulasi dalam volume yang sangat besar atau disebut juga dengan big data. Data ini yang sering kali terlihat acak dan tidak struktur, sesungguhnya menyimpan pola-pola perilaku yang sangat berharga dalam konteks bisnis, misalnya memahami item apa saja yang cenderung dibeli bersamaan oleh pelanggan dalam satu keranjang belanja merupakan kunci untuk optimasi penjualan dan strategi pemasaran yang efektif. Kebutuhan untuk mengekstrak pola keterkaitan tersembunyi inilah yang melahirkan teknik association rule mining. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama untuk memahami konsep aturan asosiasi dan aplikasinya dalam market basket analysis. Yang kedua untuk menguasai 3 metrik kunci seperti support, confidence, dan lift untuk mengevaluasi kekuatan suatu aturan asosiasi. Yang ketiga untuk memahami mekanisme kerja algoritma a priori sebagai algoritma klasik untuk menambang frekuensi item set. Yang terakhir untuk menerapkan teknik ini pada dataset nyata untuk menghasilkan rekomendasi bisnis yang berbasis data. Selanjutnya ada asosiasi rule, di mana definisi dari asosiasi rule ini sendiri merupakan teknik unsupervised learning yang digunakan untuk menemukan hubungan tersembunyi seperti pola atau korelasi antara item atau juga variabel dalam kumpulan data transaksional yang besar. Relevansinya secara sederhana, aturan asosiasi mencoba menjawab pertanyaan kritis seperti item apa saja yang sering dibeli atau muncul secara bersamaan dalam satu transaksi. Pola yang ditemukan ini kemudian ditulis dalam bentuk aturan seperti jika X maka Y atau X maka Y. Terus di sini ada contoh sederhananya. Jika dalam banyak transaksi pelanggan membeli roti yang didefinisikan sebagai X, mereka juga akan membeli selai yang didefinisikan sebagai Y, maka terbentuk aturan asosiasi roti maka selai. Selain itu, di dalam aturan asosiasinya juga terdapat attendance, di mana attendance ini sendiri merupakan item atau kumpulan item yang menjadi prasyarat. Di sini misalnya syaratnya itu adalah roti. Terus di sini juga di dalam aturan asosiasinya ada yang namanya konsekuensi, di mana konsekuensi ini merupakan item yang diprediksi akan dibeli. Misalnya contohnya di sini adalah selai. Nah, di sini artinya maka jika seseorang membeli roti, kemungkinan besar ia juga akan membeli selai. Terus di sini juga ada istilah penting dalam aturan asosiasi. Yang pertama itu mengenai support atau dukungan. Support sendiri itu untuk mengukur seberapa sering sebuah item atau kombinasi item atau item set muncul dalam seluruh data set transaksi. Matriks ini membantu mengidentifikasi item set yang paling sering muncul atau frekuensi item set. Rumusnya sendiri ialah support A sama dengan jumlah transaksi yang mengandung A per total transaksi. Terus dilanjutkan dengan confidence atau keyakinan, di mana confidence ini untuk mengukur seberapa sering item konsekuen Y muncul dalam transaksi yang sudah mengandung item antecedent X, di mana confidence ini menunjukkan kekuatan atau reliabilitas suatu aturan asosiasi, di mana dirumuskan sebagai berikut, yaitu confidence X maka Y sama dengan jumlah transaksi yang mengandung X dan Y per jumlah transaksi yang mengandung X. Selanjutnya yang terakhir ada lift atau peningkatan, di mana lift ini sendiri merupakan metrik yang paling penting karena mengukur seberapa besar hubungan antara X dan Y dibanding dengan kemunculan Y secara independen atau tanpa adanya X. Lift menentukan apakah hubungan antara X dan Y adalah kebetulan atau benar-benar saling mempengaruhi, di mana dirumuskan sebagai berikut, yaitu lift X maka Y sama dengan confidence X maka Y per support Y, di mana dengan keterangannya jika lift lebih besar dari 1, maka X dan Y-nya memiliki hubungan kuat atau positif. Terus jika lift-nya sama dengan 1, maka X dan Y-nya tidak memiliki hubungan. Yang terakhir, jika lift kurang dari 1, maka X dan Y saling mengurangi kemungkinan atau hubungan negatif. Selanjutnya adalah algoritma a priori. Apa sih algoritma a priori? Algoritma a priori adalah algoritma machine learning tanpa pengawasan yang digunakan untuk pembelajaran aturan asosiasi. Nah, aturan asosiasi itu adalah teknik penambangan data yang mengidentifikasi pola, koneksi, dan dependensi yang sering terjadi di antara berbagai kelompok item yang disebut kumpulan item dalam data. Nah, contoh penerapan dari algoritma a priori ini kita bisa terapkan dalam sistem prediksi dan rekomendasi penyakit seperti analisis keranjang pasar untuk platform e-commerce. Buat konsepnya, kalau misalkan jika sebuah item sering muncul, maka semua subset atau bagian dari item set tersebut juga pasti sering muncul. Dan sebaliknya, atau anti monoton, jika sebuah item set jarang muncul atau infrequent, maka semua superset dari item set tersebut juga pasti jarang muncul. Oke, selanjutnya adalah contoh penerapan dari studi kasus sederhananya.
Misalkan kita asumsikan bahwa minimum supportnya adalah 40% dan juga minimum confidence-nya adalah 70%. Di sini kita punya dataset, ada 5 dataset, yaitu dengan jenis itemnya bread, buttermilk, cookies, dan diapers, dan beer. Pertama kita cari dulu batasan dari support count-nya berapa. Nah, karena kita tahu minimum support itu 40%, dan kita mau cari support count, minimum support count-nya, maka minimum support dikali jumlah item setnya, yaitu 40% dikali 5 sama dengan 2. Jadi support count yang kurang dari 2 kita kecualikan dan kita hapus. Nah, misalkan kita cari calon item set yang pertama, yaitu di sini kan kita punya cookies kemunculannya cuma ada 1, berarti kita hapus atau kita kecualikan. Kemudian calon item set yang kedua yaitu ada bread butter, bread diapers, bread milk, dan seterusnya. Dengan support count yang kurang dari 2, maka kita hapus atau kita kecualikan. Dan calon item set yang ketiga dengan support count yang kurang dari 2, kita hapus semuanya, sehingga buat calon item set yang ketiga kita cuma dapat bread butter milk. Nah, untuk mencari confidence, karena kita tahu batas minimum dari confidence itu adalah 70%, dan kita udah dapat dari frekuensi item set dari calon item set yang pertama sampai calon item set yang ketiga. Nah, dan kita kumpulin ada 5 frekuensi item set yang sering dibeli, yaitu bread butter, bread milk, buttermilk, diapers, beer, dan juga bread buttermilk. Untuk mencari confidence-nya, kita pakai rumus confidence jika X maka Y sama dengan jumlah transaksi yang mengandung X dan Y dibagi jumlah transaksi yang mengandung X. Buat kandidat rules yang pertama yaitu bread butter, kan pasti ada 2, yaitu kalau nggak bread butter atau pasti butter bread. Jadi kalau misalkan bread butter, ini kan support count-nya 3 dibagi transaksi mengandung X itu transaksi mengandung bread, itu 3 dibagi 3 sama dengan 1 dikali untuk mengubah ke persen, berarti dikali 100%, maka dia hasil adalah 100%, yang artinya dia tingkat kepercayaan confidence itu adalah strong. Buat butter bread, itu kan butter bread itu 3, maka 3 dibagi butter 3 sama dengan 100%, dia juga strong. Untuk bread milk itu, kalau nggak bread milk, pasti milk bread. Nah, bread milk yang adalah 2 dibagi bread 3, itu 6,7 atau 67%. Nah, dia itu kurang dari 70%, maka dia tingkat percayaannya tidak strong. Untuk yang milk bread, berarti 2 dibagi milk 2 itu 100% strong, dan juga begitu pun seterusnya. Selanjutnya kita menghitung leave ratio. Leave ratio kan kalau misalkan leave ratio-nya lebih dari 1, berarti dia berkolerasi positif, dan kalau dia lebih kurang dari 1 berkolerasi negatif. Dan kalau misalkan dia sama dengan 1, berarti dia independen atau tidak masing-masing tidak saling berkolerasi. Nah, leave ratio kan itu cara hitungnya tuh confidence dibagi support. Nah, sini kan kita udah punya beberapa pasangan rules, bread butter, dan seterusnya didapat dari hasil perhitungan. Misalkan confidence bread butter itu 1 dibagi 0,6 dan 1,67 dan seterusnya. Dari hasil perhitungan tersebut kita dapat bahwa semua dari rules tersebut adalah lebih dari 1 leave-nya. Maka dari semua hubungan tersebut mereka saling berkolerasi positif atau valid, dan keterangannya itu strong. Oke, untuk selanjutnya adalah deskripsi dataset. Dataset yang kita gunakan yaitu adalah Retail Post Dataset for Market Basket Analysis. Jadi dataset ini adalah dataset point of sale atau POS retail yang dibuat secara sintesis dan dirancang untuk market basket analysis atau MBA. Nah, jadi ini tuh sering banget dipakai buat association role mining dan identifikasi pola penjualan nantinya. Nah, isinya apa sih? Jadi isi dari dataset ini adalah transaksi dalam lingkungan supermarket atau retail yang dimana setiap pesanan atau keranjangnya itu berisi beberapa item di berbagai kategori produk. Nah, untuk contoh dari isi dari datasetnya seperti gambar di bawah ini. Oke, selanjutnya adalah pemrosesan data, di mana kita menggunakan 6 langkah. Pertama adalah analisis deskriptif, di mana kita dapat melihat gambaran umum dari dataset tersebut. Lalu, kedua adalah memeriksa dimensi dan tipe datanya, untuk memastikan bahwa jumlah dan kolom dan tipe datanya itu sudah benar tentunya. Lalu, memeriksa nilai unik, kita mengecek apakah variasinya cukup bervariasi atau memang tidak bervariasi. Lalu, keempat, memeriksa nilai duplikat, apakah data tersebut ada data duplikat atau tidak nantinya. Lalu lalu agresi berdasarkan order ID. Nah, ini adalah penyatuan dari order ID yang sebelumnya adalah masih beberapa row, kita satukan dalam satu order ID tersebut, satu row maksudnya. Lalu melakukan encoding, di mana encoding ini digunakan untuk mengubah data dari biner ke numerik nantinya. Jadi lebih mudah untuk kita proses nantinya. Oke, untuk hasil analisis deskriptif, mungkin hasil seperti ini dan tidak ada masalah sama sekali. Ini semuanya sudah benar dari tipe data dan lain-lainnya juga sudah benar.
Lalu, saat periksa nilai unik, ternyata variasi nilai uniknya sangat bervariasi. Lalu, saat kita cek duplikatnya, ternyata tidak ada duplikat sama sekali. Lalu, saat kita melakukan agregasinya, tadinya order ID-nya itu bisa beberapa kolom, sekarang kita buatkan menjadi satu kolom semuanya. Setelah membuat agregasi, kita langsung melakukan one hot encoding, di mana satu kolom tersebut kita jadikan beberapa di mana satu baris tersebut kita jadikan beberapa kolom, dan di mana beberapa kolom tersebut kita isikan dengan false dan true sesuai dengan definisi dari hot encoding tersebut. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan pada teman saya. Setelah melewati tahap preprocessing data yang merupakan tahap pertama dari metode a priori untuk menentukan association rule, selanjutnya kita akan masuk ke tahap kedua dan ketiga. Tahap kedua adalah untuk mencari item set dalam dataset kita. Nah, di sini kita menggunakan support value sebesar 0,5%. Kenapa begitu? Karena dataset yang kita miliki cukup sedikit, sehingga support value-nya juga sedikit untuk bisa memenuhi produk yang sering muncul. Oke, di sini untuk contoh pertama, di sini ada beberapa item set. Nah, ini ada nama-nama produknya dan ada support value-nya, dan ini ada length. Length itu adalah jumlah dari produknya. Ini 1, ini 2. Dan kita mendapatkan sebanyak 1034 baris. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga, yaitu menentukan asosiasi antar produknya. Antecedent adalah produk yang pertama dibeli, dan konsekuen adalah produk yang pasti dibeli ketika pembeli membeli produk antecedent. Nah, misal ada orang membeli education book, nah dia tuh pasti akan membeli Crossen. Nah, kemungkinan membeli Crossen juga itu lebih besar gitu dengan confidence value-nya seperti ini. Nah, ini kita cari menggunakan confidence value sebesar 10% dan mendapatkan sebanyak 184 baris. Nah, selanjutnya ini kita jabarkan satu persatu. Kita pakai 5 contoh aja. Di sini ada teh dan cheese dengan support value sebesar 0,7 dan confidence-nya 10,707 dan lift-nya itu sebesar 1,4%. Nah, interpretasinya itu seperti ini. Jika pelanggan membeli teh, nah, terdapat peluang sekitar 10% bahwa mereka juga akan membeli cheese dengan berhubungan kuat pada lift 1,4%. Nah, ini. Jadi semakin tinggi lift-nya, itu keterhubungan kedua produknya itu akan semakin besar. Nah, begitupun seterusnya. Nah, selanjutnya ini ada contoh lain. Sama seperti tadi, ini step 2. Nah, cuma bedanya kita mengubah support value-nya menjadi 0,6%. Efeknya adalah kita akan mendapatkan item set yang lebih sedikit, karena ini syarat untuk barang tersebut sering muncul, itu kita naikkan menjadi 0,6% dari datasetnya. Jadi hanya mendapat 525 baris saja. Nah, selanjutnya untuk tahap ketiga, kita menggunakan confidence value-nya itu sebesar 13% dan mendapatkan 5 asosiasi. Nah, seperti ini. Nah, ini lebih besar karena ini lebih sedikit karena support value dan confidence value-nya lebih besar. Oke, ini penjabarannya sama seperti tadi. Ini educational dan cross-sign, supportnya 0,8 dan confidence-nya 13,67 dan lift-nya 2. Nah, interpretasinya itu adalah jika pelanggan membeli education book, terdapat peluang sekitar 13,67%. Mereka juga membeli cross-sign dengan berhubungan kuat pada lift 1,8. Oh, ini mohon maaf, ini salah. Seharusnya ini 2% ya. Nah, begitupun seterusnya. Nah, selanjutnya setelah mengetahui association rule-nya ini, apa yang dapat dilakukan oleh penjual? Nah, berdasarkan pola keterkaitan produk yang ditemukan, toko dapat menerapkan strategi seperti menempatkan item antecedent dan konsekuen pada lorong atau area yang sama. Nah, sehingga memudahkan pelanggan menemukan produk terkait. Selain itu, produk yang memiliki hubungan kuat juga dapat dijadikan sebagai paket bundling. Nah, untuk meningkatkan penjualan. Dengan demikian, hasil analisis asosiasi ini dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan tata letak toko, memperbaiki strategi pemasaran, dan meningkatkan efektivitas promosi secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya adalah algoritma a priori tetap menjadi salah satu teknik paling berguna dalam menemukan hubungan atau asosiasi antar produk pada data transaksi. Meskipun proses komputasinya dapat menjadi tantangan, terutama pada dataset berukuran besar. Algoritma ini mampu memberikan wawasan yang sangat berharga bagi bisnis. Informasi mengenai pola pembelian pelanggan yang dihasilkan dari analisis a priori dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengalaman belanja, menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif, serta mendorong peningkatan penjualan. Meskipun bukan metode tercepat untuk menangani kumpulan data skala besar, a priori tetap menjadi alat penting dalam bidang data mining, analitik, dan machine learning. Kemampuannya mengungkap asosiasi yang konsisten, menjadikannya metode yang relevan dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan, optimalisasi tata letak produk, maupun penyusunan strategi promosi yang lebih tepat sasaran. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.